Ini pembicara udah kenal, gue udah kenal dari 2015 sebelum gue merit, teman-teman. Ya, jadi waktu itu dia ada sedikit-sedikit ini ya, teman-teman. Jadi bisa melihat orang dan mengetahui ini orang sebenarnya kayak gimana. Wow. Ya, enggak. Nah, bukan. Semua lewat tulisan kita ya. DSC analis ya. Nah ini menurut gue keren banget karena apa yang akan biasanya beliau sampaikan itu sangat pengaruhnya besar buat legacy, pengaruhnya besar buat hidup kita. So kalau tidak dicatat ya, biasanya kita akan menguap, hilang gitu loh. Makanya teman-teman, dan menguap juga ilmunya. Iya teman-teman. Nah ini kenapa? Karena kalimat-kalimat beliau ini kadang-kadang bisa hari ini biasa, tapi nanti ketika ada masalah kita ingat Edan, ini banget gitu ya. Karena kalau yang di dalam udah diberesin, untuk kita melejit itu nggak butuh waktu lama. Wah keren banget loh, Pes. Ya oke kalau gitu nggak lama-lama kita mau sambut sama-sama, kita mau bangkit berdiri. Oke kita sambut. Duduk. Saya make sure dulu teman-teman yang ada di online ya. Oke. Semangat pagi teman-teman. Apa kabar? Wah, tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Ya, udah ada banyak yang menyapa saya ya di online ya. Selamat pagi juga buat teman-teman yang lagi di online ya. Dimanapun teman-teman ada ya. Saya udah banyak menerima informasi sebelum saya datang. Ko Jeff lagi musim liburan katanya ya. Jadi sekalipun musim liburan, konon katanya kalau kita terima undangan pernikahan ada tulisan tiada kesan tanpa kehadiranmu. Ya, baik teman-teman. Saya akan segera masuk pada sharing saya pagi hari ini, teman-teman. Dan aduh, ada Ko Willy di belakang ya. Ya, saya tadi pagi udah disapa sama Andre pagi-pagi hari, waktu hari masih gelap gitu ya. Ya, dia udah menyapa dari Bali ya, baik ya. Andre lagi ada di Bali ya, dia udah menyapa saya dan beberapa rekan ya, nggak bisa join ya karena memang ada waktu-waktu tertentu yang mereka akan pakai gunakan untuk berlibur ya. Baik teman-teman, sebelum saya mulai teman-teman pagi hari ini saya pingin banget sharing sederhana dan saya merasa saya perlu membuka ruang diskusi sebanyak mungkin, selebar mungkin, sebanyak mungkin ya. Dan ada beberapa orang bertanya sama saya sebelum saya ada di pagi hari ini, Ko Jeff pingin lagi mau sharing apa gitu ya. Lalu kemudian beberapa waktu yang lalu Cindy WA saya, Ko Jeff hari Senin jangan lupa ya tanggal 26 ya, 26 Juni di Legacy. Saya bilang, siap. Kalimat berikutnya yang paling susah saya jawab, tahu nggak apa? Pertanyaan berikutnya yang paling susah saya jawab. Nah, ya, pertanyaan Cindy, Ko Jeff, topiknya apa? Jawaban saya simpel. Ya, biasanya orang cerdas itu selalu punya jawaban. Ya, jawaban saya judul, judul. Nah, ya, tahu maksudnya? Saya bilang kalau dengan saya nggak akan menentukan judul ya karena seringkali saya suka beberapa poin itu mendadak muncul ya. Saya terbiasa orang yang prepare ya. Namun dalam perjalanan waktu aja ketemu orang, ketemu siapapun bisa aja hal-hal tertentu bisa segera muncul di benak dan kemudian saya bisa rilis aja secara langsung. Jadi hari ini judul tanpa judul. Ya, tapi saya ingin banget mengajak teman-teman untuk melihat beberapa hal penting karena kita udah menyelesaikan bulan Juni yang beberapa hari lagi, 4-5 hari lagi ya. Ya tadi Glenn ya tadi udah bilang bahwa Q1 udah pasti selesai. Benar ya? Ini tuntas. Yang tuntas itu bulannya. Tidak ada yang ketawa. Saya ulang.
Yang tuntas itu, yang selesai itu bulannya. Pekerjaan, produktivitas kita belum tentu selesai. Dan Q1 itu selesai, itu nggak ada hubungannya, nggak ada kaitannya, nggak harus menunggu ketuntasan pekerjaan Anda. Oke? Yang namanya bulan itu nggak bisa Anda tahan untuk dia bergulir. Makanya kalau Anda bilang Q1-nya udah selesai. Yang selesai itu apanya? Bulannya. Dan dia nggak akan pernah berulang. Kalau dia berulang, hanya judulnya yang sama. Januari, tapi tahunnya berbeda. Nah, Januari 2023 sama Januari 2024 pasti beda, teman-teman. Setuju? Nah, ini selesai. Sekarang kita di Q yang 45 hari ke depan juga selesai. Setuju, teman-teman? Selesai. Clear sampai sini, teman-teman? Selesai. Nah, setiap kali kita melihat proses ini, sekali lagi yang selesai itu cuman bulannya. Oke? Nah, hari ini saya mau sharing sesuatu yang saya baru terima pelajarannya waktu ada di Bandung. Beberapa hari yang lalu, saya mencari barang di Indomaret. Nah, waktu saya mencari barang di Indomaret, saya yakin banget barang itu pasti ada. Kenapa saya yakin barang itu pasti ada? Karena barang tersebut saya pernah lihat ada di Indomaret Surabaya. Saya lagi ada di mana? Bandung. Di benak saya, barang itu ada di Indomaret mana? Surabaya. Nah, tanpa saya sadar. Karena saya tahu barang itu ada di Indomaret Surabaya dan saya tahu letak barangnya ada di mana. Kenapa, teman-teman? Karena terbiasa masuk Indomaret. Karena bolak-balik lihat lewat Indomaret, lihat produknya, lihat tempatnya, jadi kebayang di benak saya, kebayang. Nah, apa yang terjadi waktu saya masuk di Indomaret Bandung? Image, gambar yang saya bawa, gambar Indomaret mana? Surabaya. Dan lebih hebat lagi, saya susuri lorong-lorong Indomaret, persis yang saya bayangkan. Itu lorongnya Indomaret. Begitu saya sampai di lorong itu, saya cari barangnya. Karena saya tahu barangnya itu berdekatan dengan barang yang lain. Jadi saya cari barang yang lain itu, karena saya yakin banget, di samping barang yang lain itu ada barang yang saya cari. Saya cari, saya lihat, nggak ada. Nggak ada, saya nggak ketemu. Oke? Saya nggak putus asa, teman-teman. Saya lihat lagi. Saya berhenti sejenak, ya, sekitar beberapa detik gitu ya, hanya untuk memastikan bahwa saya bisa melihat kembali dengan mata saya ya. Beberapa detik, sekitar 5-10 detik, oke, saya lihat lagi. Nggak ketemu. Tapi di alam bawah sadar saya yakin barang itu, karena sementara saya sedang mencari barang itu, gambar yang melekat di benak saya, gambar Indomaret mana? Saya tetap ngotot cari, teman-teman. Nyari, nggak ketemu. Nggak ketemu. Solusi yang lain adalah saya mencoba mencari barang tersebut di lorong yang lain.
Di lorong yang lain, di Indomaret yang sama, saya belum keluar. Saya mulai susuri satu lorong yang lain. Nggak ketemu juga. Tapi di dalam batin saya tetap yakin barang itu ada. Teman-teman, apa yang terjadi? Akhirnya saya nyerah. Saya tanya sama mbaknya. Mbak, barang ini ada nggak? Oh, ada, Pak. Ada, Pak. Saya udah nyari, nggak ada. Saya bantu, Pak. Waktu dia nyari, ternyata barang tersebut diletakkan di tempat yang berbeda. Pertanyaan saya, barang itu ada nggak? Yakin? Yakin, karena saya ketemu barangnya. Tapi pertanyaan kedua, adanya barang tersebut dan kemudian saya dapatkan dengan cara apa? Apa? Bertanya. Nah, teman-teman, ini yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Oke? Maksudnya apa, Kak Jeff? Maksudnya simpel. Tahu nggak? Seringkali yang terlihat itu nggak terlihat. Oke ya? Yang terlihat itu seringkali tidak yang terlihat itu seringkali dia hadir dalam kondisi nggak terlihat. Jadi kalau Anda seringkali berpikir bahwa yang terlihat itu harus kelihatan, Anda sedang salah. Saya ulang ya. Kalau seringkali kita mendefinisikan yang terlihat itu harus kelihatan. Nggak selalu. Apa hanya gara-gara dia nggak terlihat berarti dia nggak ada? Saya ulang ya, pelan-pelan ya. Apa hanya gara-gara dia nggak terlihat berarti dia nggak ada? Enggak, benar. Loh, dia ada. Tapi nggak terlihat. Nah, ini yang saya mau bahas pagi ini. Terlihat, itu justru nggak terlihat. Jadi kalau Anda menuntut bahwa yang terlihat itu mesti terlihat atau yang terlihat itu mesti kelihatan, makanya Anda kepayahan. Karena jauh sebelum yang terlihat itu kelihatan, yang terlihat itu justru nggak kelihatan dulu. Baru dia akan terlihat. Saya yakin dia tahu pasti. Ya, dia ya. Teman-teman paham sampai sini? Ilustrasi cerita dari Indomaret. Waktu saya keluar dari Indomaret, saya susuri menuju hotel. Saya susuri. Saya fokus pada perenungan saya tanpa melihat apa yang sedang terjadi di sekitar. Saya susuri. Saya berpikir dengan keras dengan pelajaran yang saya barusan terima di malam hari itu. Begitu sampai hotel, baru saya sadar, udah nyampe hotel. Kenapa? Karena saya fokus pada pelajaran yang saya terima barusan. Oh, iya ya. Saya akan selalu gagal dalam kehidupan. Kalau saya mendefinisikan semua yang terlihat, harus kelihatan. Saya akan selalu gagal, percayalah. Kalau pendefinisian saya dalam area kehidupan saya, bahwa yang kelihatan atau yang terlihat, kudu kelihatan. Makanya saya burn out, saya mundur, saya lelah, saya
Pesimis. Kenapa? Karena kita selalu mengukur bahwa semua area hidup saya yang terlihat kudu kelihatan. Padahal, saya ulang-ulang kalimat saya, padahal jauh sebelum itu terlihat, dia nggak kelihatan. Jadi kalau Anda menuntut, Kok Jeff, pokoknya yang terlihat mesti saya lihat. Salah. Bahwa yang terlihat mesti kudu kelihatan. Salah. Salah. Sampai sini teman-teman paham? Ada sesuatu yang tiba-tiba gambar yang muncul waktu saya ucapkan itu. Oh, bagian ini. Bagian ini. Udah ada inventory kan di pikiran kita. Oh, bagian ini, bagian ini. Oke ya. Saya ulang. Bahwa sebelum dia terlihat dan jadi kelihatan, jauh sebelum itu, yang terlihat itu seringkali enggak. Tapi dia ada enggak? Ada. Yang bikin dia enggak ada, apa coba? Yang bikin dia enggak ada. Dari cerita Indomaret tadi. Saya balik ya. Saya balik ya. Nanti saya balik sini lagi. Yang bikin, sorry teman-teman. Oke. Ini, thank you Dan. Tutupnya pecah karena jatuh. Nggak apa-apa ya. Thank you Dan. Ada yang bayar. Thank you, Ger. Dan pastikan ingatkan saya untuk saya nggak bawa pulang. Oke, saya pindah sekarang di sini. Oke. Terlihat, jauh sebelum dia terlihat, dia hadir dalam bentuk hal yang enggak. Tapi ada nggak? Ada. Tapi terlihat nggak? Enggak. Tapi ada nggak? Terlihat nggak? Enggak. Tapi ada nggak? Itu saya mau ulang-ulang dulu. Sebab kalau Anda berkata gini, nggak kelihatan, makanya nggak ada. Ya, udah salah paradigma Anda. Mindset itu penting loh. Sebab jauh sebelum Anda mengalami kemerdekaan yang sebenarnya, kemerdekaan selalu dipicu oleh mindset yang benar. Oke? Makanya ini dulu. Terlihat nggak selalu nggak terlihat. Tapi ada nggak? Terlihat nggak? Nah, itu tinggal bolak-balik aja rumusnya. Jadi coba diafirmasi itu berulang-ulang. Kalau dia terlihat, dia pasti ada. Tapi apakah dia tidak terlihat, apa yang terlihat itu mesti kelihatan? Oh tidak. Sekarang saya pindah ke sini. Gimana cara kita memanage supaya kita itu memenangkan pertempuran jenis apapun dalam kehidupan? Yang terlihat ini, tapi nggak kelihatan. Coba senang mana? Terlihat yang kelihatan, tapi atau terlihat ada, tapi nggak kelihatan. Kita pilih mana? Kita akan pilih kelompok yang pertama kan? Terlihat, kelihatan, dan ada. Kita jarang memilih terlihat, nggak kelihatan, namun ada. Nah, fakta kehidupan selalu ada di nomor 2. Saya ulang ya.
Fakta kehidupan itu terbanyak di nomor 2, bukan di nomor 1. Karena nomor 1 nggak ada pertempurannya. Saya ambil contoh. Saya taruh spidol ini di belakang. Kalau posisi kita berdiri semua di sini, Cindy bilang sama saya, waktu saya masuk misalnya, Ko Jeff, seluruh peralatan yang Ko Jeff butuh, papan tulis dan spidol, sudah saya siapkan. Berarti ada nggak? Tapi titik berangkat kita melihat dari sini. Pertanyaan saya, spidolnya ada nggak? Kelihatan nggak? Pelan ya, pelan-pelan ya. Spidolnya ada nggak? Terlihat nggak? Enggak. Waktu kita dari sini, itu nggak kelihatan. Tapi kita yakin, Cindy yakin ada. Nah, pertanyaannya sekarang, saya ambil lagi ya. Gimana? Atau apa penghalang? Apa penghalang sampai yang terlihat dan nggak kelihatan itu namun ada, kita gagal terus memahaminya. Kita kalah terus. Nah, penghalangnya di mana? Coba. Penghalangnya di mana? Yang pertama. Penghalang pertama saya, image yang saya bawa. Benar bilang? Ternyata, untuk menemukan barang yang saya cari di Indomaret, nggak cukup hanya keyakinan. Saya ngotot yakin ada ya, tapi saya ketemu nggak? Enggak. Tapi yakin nggak? Yakin ya? Yakin ada nggak? Yakin. Tapi saya ketemu nggak sih? Enggak. Kenapa? Karena image yang saya bawa dalam keseharian. Lawang yang saya lihat di Indomaret Surabaya, saya cari di Indomaret Bandung. Sama Indomaretnya, gambarnya saya ini yang problem. Gambar apa? Masa lalu. Gambar masa lalu saya. Itu yang problem. Yang saya lihat, masa lalu itu Surabaya. Masa depannya, masa sekarang itu apa? Bandung. Tanpa saya sadar, saya di-drive, saya di-direct oleh gambar masa lalu apa yang ada di benak saya. Yang kemudian saya bawa itu di masa sekarang. Dan fatalnya, saya yakin itu sama. Fatal nggak? Fatal banget. Dan tahu nggak? Apa yang terjadi? Saya sibuk mutar-mutar nyaris. Saya takes time. Betul? Wasting time hanya untuk, kok nggak ada? Kesel nggak? Kesel. Sebel, kesel gitu ya. Mutar terus di situ. Aduh. Pindah lagi lorong. Dengan harapan ketemu. Keyakinan saya tetap terpelihara. Jadi nggak ada problem dengan keyakinan saya loh. Saya tetap yakin ada nggak? Tapi saya ketemu nggak?
Jadi sehebat apapun Anda yakin. Keyakinanmu seringkali nggak menolong teman-teman untuk menemukan apa yang Anda yakini ada. Anda nggak ketemu kan? Padahal ada nggak? Ada. Yakin ada? Ada. Ketemu? Enggak terlihat, tapi ada. Gimana konversi yang terlihat tadi benar-benar terlihat? Benahi gambar Anda. Image Anda. Karena apapun yang Anda lihat dari gambar tersebut, gambar itu akan jadi kesimpulan Anda. Makanya teman-teman belajar kan, sifat belief system itu nggak perlu dikonfirmasi. Begitu Anda believe terhadap sesuatu, belief itu akan jadi sistem. Tanpa Anda konfirmasi ke orang, ini benar apa enggak. Loh, jahatnya belief system itu gitu. Nggak perlu dikonfirmasi, langsung dicetak. Dan begitu sifat cetakan, itu multiply. Anda kalau cetak sesuatu, selalu mass production. Setuju? Selalu dicetak. Set. Kalau ada 6 area kehidupan, work balance Anda, 6 area kehidupan itu Anda punya cetakan puluhan ribu tuh, dalam perjalanan hidup Anda. Dari 6 itu. Cetakan itu diproduksi massal. Dan selalu produksi massal menghasilkan kecacatan. Saya pernah beli laptop karena produksinya massal. Begitu beli, baru 3 hari pakai, rusak. Begitu saya bawa balikin ke service centernya, Pak maaf, Bapak baru 3 hari beli ya. Kami nggak perlu servis, kami ganti barang baru. Paham ya? Makanya lihat, image itu penting. Gambar apapun yang melekat di benak Anda, gambar itu akan hidup setiap waktu. Dan tanpa Anda sadari, Anda bawa satu gambar untuk seluruh area hidup. Gambarnya itu cuma spidol. Tapi nggak tahu kenapa spidol ini ada di keuangan. Spidol ini ada di pernikahan. Spidol ini ada di intelektual. Spidol ini ada, tapi spidol. Paham? Nih, benahi. Image yang melekat. Ko Jeff, cara pembenahannya gimana? Hadirkan gambar baru. Namanya image yang hari ini ada, itu kan yang lalu. Nah, pertanyaannya, cara membuat gambar baru itu apa? Ya, hadirkan gambar baru di masa sekarang. Hadirkan gambar baru di masa sekarang. Gambar yang udah benar di masa lalumu, bawa itu. Yang udah salah, nggak usah dibawa-bawa. Create new image. Karena semua gambar akan jadi brand. Jadi, brand Anda, self-brand Anda, itu bergantung dari self-image Anda. Nah, kalau yang di-image-kan itu lalu, brandnya juga berangkat dari yang lalu itu. Makanya nggak ada gambar yang baru.
Jelas sampai sini teman-teman? Clear ya? Kedua. Dari cerita tadi. Pertama persoalan image. Karena kita itu makhluk gambar loh. Kita itu makhluk gambar. Apapun yang kita bayangkan, itu gambar. Nggak pernah ada orang membayangkan sesuatu tulisan. Semuanya gambar. Nah, gambar yang sering kali melekat itu, gambar itu yang akan tuntun Anda. Akan temani perjalanan Anda ke depan. Itu gambar, sifatnya gambar. Dan yang tadi saya bilang, begitu dia kunci di belief Anda, kuncian belief itu nggak butuh konfirmasi benar apa salah. Makanya kalau sejak awal yang Anda terima itu salah, ngerubah mindset yang salah itu bertahun-tahun. Sampai kehabisan energi, sampai Anda terserah. Waktu Anda bilang terserah baru berubah. Sebelum ada kalimat terserah, nggak berubah-berubah kan? Terserah. Oke? Jelas ya? Yang kedua. Apa yang bikin? Apa yang menjadi penghalang? Saya yakin ada. Karena di definisi saya, semua yang ada pasti terlihat. Dan kalau terlihat, pasti kelihatan. Oke? Dan saya kunci pada lokasi yang sama. Jahat ya? Padahal dia di tempat yang berbeda. Di satu toko. Pernah Anda berantem dengan istri Anda, suami Anda? Ada kok, benar ada. Tempatnya yang beda, tapi di rumah yang sama. Pengalaman. Kunci mobil, remote AC, di rumah yang sama, nggak pindah rumah tetangga loh. Terus kita bilang ini, ada kok. Memang benar ada, masalahnya udah pindah tempat. Nah, yang kedua. Pertama, image. Nah, yang kedua. Yang jadi penghalang, ini penghalang selain image. Yang kedua. Yang kedua, saya merasa mampu menemukannya. Oke, paham? Oke, kesuksesan yang kemarin. Yang kemarin itu Anda terima, Anda raih. Nggak menjamin kesuksesan di hari yang lain. Anda nggak sukses di hari ini pada indikator kesuksesan Anda. Itu nggak sedang bilang bahwa Anda nggak akan sukses seterusnya. Buat Anda yang udah menikmati, mencicipi kesuksesan harian, nggak ada yang menjamin bahwa kesuksesan harian Anda itu akan menjadi kesuksesan seumur hidup Anda. Nggak ada yang jamin. Paham ya? Jadi kabar baiknya untuk dua kelompok. Yang sukses maupun yang belum sukses. Anda tetap dapat keuntungan. Yang belum sukses pada indikator kesuksesan Anda, yakinlah bahwa kesuksesan itu nggak peduli jenis kelamin. Kesuksesan itu nggak peduli usia. Oke? Kalau saya sukses hari ini, apa yang saya peroleh hari ini, itu nggak jadi jaminan bahwa yang saya dapat hari ini akan membuat saya dapat semuanya yang di sini. Kalau saya nggak dapat hari ini, juga bukan jaminan bahwa saya nggak akan dapat semuanya di situ. Anda salah. Setiap orang bertumbuh dan berkembang. Hari ini, dia hampir degradasi, bisa jadi. Tapi siapa yang menyangka 2 tahun berselang.
dia ada di puncak. Siapa yang menyangka orang yang ada di puncak tiba-tiba ada di lembah paling dalam. Jedahnya cuma 2 tahun. Karena merasa mampu. Saya merasa mampu bisa menemukan sendiri loh. Dari cerita tadi kan. Saya cari. Dan sementara cari, tahu nggak? Kalau orang merasa mampu, terus belum ketemu-ketemu. Kesel tuh. Benar, saya ngalamin tuh. Indomaret. Thank you Indomaret Bandung. Telah mengajarkan banyak hal. Kesel banget karena saya mampu. Udah image melekat, saya yakin ada. Karena ada, saya mampu menemukannya berdasarkan image apa yang melekat di saya kan. Nyebelin banget. Udah malam. Nyari. Gak ketemu-ketemu. Yang bikin sebel. Kalau saya nggak yakin nggak ada, nggak akan sebel. Paling nyari nggak ada, ya udah. Memang image saya nggak ada kok. Yang sebel itu tau nggak? Yakin ada, percaya ada, nyari segenap kekuatan itu loh. Nggak ketemu. Bah. Gitu. Ini. Kalau Anda merasa mampu, itu bukan kemampuan. Kalau Anda merasa mampu, itu bukan mampu yang sesungguhnya. Karena merasa mampu itu nggak usah dirasa-rasa. Karena kalau Anda merasa mampu, berarti Anda sedang nggak merasa Anda mampu. Karena Anda merasa kan, saya merasa mampu. Loh, merasa. Mampu itu nggak usah dirasa-rasa. Nah, kalau Anda ya sama, saya merasa mampu. Nah, lihat. Orang yang merasa mampu, banyaknya kesel. Padahal dia lupa, merasa mampu. Bukanlah mampu. Tapi dia merasa mampu. Wah, kesel banget tuh. Kayak saya. Karena orang yang merasa mampu, itu tadi, ya, wah, pasti ada. Memang ada, bener. Tapi saya nggak ketemu dan kesel banget, jengkel banget. Apalagi diburu waktu. Capek. Diburu waktu kan? Padahal sejatinya, bisa jadi saya nggak mampu. Saya cuma merasa. Makanya, untuk memastikan Anda itu benar-benar mampu dalam proses pencarian apapun. Untuk Anda benar-benar mampu, bukan cuma merasa mampu. Karena biasanya merasa mampu itu cuma ada di angan-angan Anda. Merasa kok. Pernah Anda merasa ada, padahal nggak ada? Nah sama. Kadang-kadang merasa mampu itu berarti kemampuan Anda itu masih di angan-angan. Lah merasa kok. Merasa mampu, berarti di angan-angan Anda merasa mampu. Sebab kemampuan nggak butuh angan-angan. Kemampuan nggak butuh angan-angan. Kemampuan itu hadir dalam realita. Bahwa benar Anda mampu. Nah, hadirkan itu di realita. Sebab kalau merasa mampu, hadir hanya dalam angan-angan. Anganan. Jelas, teman-teman? Nah, tahu nggak? Untuk Anda pasti mampu
bukan merasa mampu. Anda mesti koleksi peran. Anda mesti koleksi peran. Koleksi. Mengoleksi. Kolek. Anda mesti koleksi peran. Sebab kalau Anda nggak koleksi peran, Anda akan ambil peran orang lain. Dan tahu nggak? Kita itu berkompetisi di lintasan yang berbeda. Kalau si A ada di lintasan A, dan si B ada di lintasan B, yang terjadi gini, si A yang lagi ada di lintasan A, dan dia memang sudah ditetapkan ada di lintasan A, dia suka nol yang di B. Dan fatalnya, dia tinggalkan peran dia di A, dia pindah di B, dan waktu dia masuk di B, dia rusak si B. B itu di situ B1, B2, B3, B10, B100, ada di sini orang B semua. Dan semuanya rusak karena Anda. Karena Anda pindah peran. Ya sekalipun ada lagu dunia ini panggung sandiwara gitu ya. Yang hafal lagunya pasti tahu usianya berapa. Iya, Gary. Bung Ben. Jadi waktu saya ini fatalnya. Waktu si A pindah ke B, dia bukan cuma merusak lintasan B, tapi dia mengosongkan lintasan A. Padahal takdir dia bertempurnya di lintasan apa? Akhirnya dia nggak finishing well. Karena orang yang pindah lintasan, dia nggak akan pernah sibuk berkompetisi. Dia akan sibuk mencibir. Dia akan sibuk korektif. Dia akan sibuk judging. Kenapa? Dia nggak nyaman dengan peran B-nya, tapi dia nggak bisa terima dengan peran A-nya. Loh, fatal nggak? Dia nggak nyaman dengan peran B-nya, tapi dia nggak bisa terima dengan peran A-nya. Makanya nggak ada peran, makanya baperan. Lihat. Orang yang tidak tahu perannya akan mengambil peran orang lain. Dan akhirnya dia baperan. Paham teman-teman? Jadi setiap orang yang dia nggak tahu perannya apa, dia akan mencoba mencicipi peran orang lain. Dan waktu dia mencicipi peran orang lain, dia nggak nyaman, dia nggak suka, tapi dia mau coba gitu ya. Akhirnya karena dia nggak nyaman, dia nggak enjoy, dia baperan. Nah, makanya kolek peran-peran Anda. Sebab di balik kolektivitas peran, disitulah mampu Anda yang sebenarnya. Bukan merasa mampu. Jelas sampai sini, teman-teman. Saya merasa mampu menemukannya. Ketemu enggak? Enggak. Iya, lihat ya, saya ulang-ulang ya. Orang yang merasa mampu terus nggak ketemu, sebel banget. Tapi orang yang memang nggak merasa mampu, memang dia nggak mampu, nggak ketemu juga, ya udah. Dia lebih gampang ikhlas itu loh. Tapi yang merasa mampu, terus nggak ketemu. Ya. Baik.
Thank you, teman-teman. Peran itu terkait dengan fungsi. Setuju nggak? Setuju ya? Jadi gini, saya tidak akan pernah menemukan peran saya kalau saya tidak terbiasa menjalankan fungsi saya. Peran saya sebagai ayah itu dengan sendirinya saya dapatkan tanpa saya harus berkata, Kesia, papamu. Itu otoritas yang dipaksakan. Saya jalankan fungsi aja. Temani dia dalam kehidupan. Spend waktu buat dia. Loh, nggak semua orang tua yang dipanggil papa, itu papa beneran. Loh, hanya gara-gara Kesia panggil saya papa, apakah itu berarti saya papa yang jalankan peran? Oh tidak, bagi dia papa itu status. Apakah hanya gara-gara saya punya status, saya jalankan peran saya? Belum tentu. Terbuktikan dari masa lalu kita. Betul ya? Papa ada di rumah, tapi ada nggak ada? Sama. Malah lebih baik dia nggak ada. Suasana rumah nyaman. Tapi saya panggil papa nggak? Terserah ayah, dedi, papa. Paham ya? Cara menemukan peran, benar tadi Daniel pertanyaannya. Cara menemukan peran apa? Udah. Kalau ini kita kolek. Oke? Ini kita kolek. Oke? Nah, sebanyak apa yang di sini ditentukan oleh sesering apa yang di sini. Sebanyak apa peran-peran Anda, sebanyak apa Anda mengkolek peran-peran Anda, sesering apa, bergantung pada sesering apa, teman-teman, jalankan fungsi. Jadi Anda nggak perlu, seperti tadi yang saya bilang, yes ya, apa? Dan saya nggak perlu kasih pengumuman, Legacy, mentor kalian, Kak Sam, dan Ko Jeff. Pasang di papan pengumuman. Ingat ya, nggak perlu. Nggak perlu. Dan kami yakin juga, saya yakin banget, Kak Sam termasuk, nggak akan. Itu kan otoritas yang dipaksakan, Mike. Betul ya? Setuju ya? Jalankan fungsi aja. Tiba-tiba peran itu nempel. Nah, kalau kita mengejar peran tanpa fungsi, status itu namanya. Status. Jadi kalau saya mengejar peran-peran saya tanpa saya menjalankan fungsi saya, ya status. Dan karena saya punya status, apakah saya berperan? Tentu tidak. Tentu tidak. Anda leader dari sebuah, atau Anda leader dari agen-agen tertentu kan? Loh, leader itu status loh, tapi itu akan jadi peran, bergantung pada fungsi. Jadi mengkonversi status, jadi peran,
Oke? Itu jembatannya. Loh, apa gara-gara Anda leader dari seorang agent, itu telah menyebabkan Anda punya peran seorang leader? Oh, belum loh. Lawang leader itu status yang Anda terima kok. Dari organisasi. Itu kayak nikah. Mendadak Anda langsung jadi suami dan istri nggak? Lu status itu masih status just statuta. Itu status toh. Dan gawat perjalanan hidup ini kalau hanya sekedar status. Paham nggak teman-teman? Lu gawat teman-teman. Status itu otoritas masalahnya. Paham ya? Ini status itu otoritas yang Anda terima. Begitu Anda datang ke KUA, catatan sipil, jelas udah status Anda. Kawin di KTP. Apa hanya gara-gara Anda nikah dengan seseorang dan Anda di hari itu, di tanggal itu, status Anda suami, status Anda istri, dengan status tersebut Anda jalankan peran? Loh, status berubah jadi peran dengan sendirinya. Ini natural, alami sifatnya. Nggak usah dipaksakan waktu Anda jalankan fungsi. Pemimpin berfungsilah. Nggak usah bilang, saya leadermu ya. Udah lagi kehilangan banyak hal tuh berarti. Jadi semua pendekatan kepemimpinan yang selalu bilang ini, aku leader kamu, itu telah kehilangan 6 area kehidupan. Dia kehilangan otoritas, makanya dia paksa otoritas dengan statusnya. Dia kehilangan visi, dia kehilangan pengaruh, dia kehilangan keteladanan, dia kehilangan relasi. Banyak hal, dia hilang. Karena status dipaksakan. Loh, begitu Anda ada pengumuman, pencapai tertentu, Anda langsung AD nggak? AD kan? AD. Loh, itu status. Itu status. Jangan bangga karena Anda punya status. Banggalah kalau status itu Anda berhasil konversi jadi peran. Dan mengkonversi status jadi peran. Berfungsilah. Jelas ya? Berfungsi aja. Jadi nggak usah nuntut peran. Gampang. Peran itu nempel. Waktu kita berfungsi. Lalu kemudian diumumkan mulut ke mulut. Coba. Emang saya pernah pengumuman maksa Andre pokoknya waktu introduce saya bilang saya mentor legacy. Gak pernah keluar dari mulut saya dari 7 tahun ini. Benar, legacy ada itu. Saya masih ingat pertama kali ketemu Andre itu di Hotel Haris. Makan malam bareng. Ngobrol. Hotel Haris Citylink. Ngobrol. Disitulah cikal bakal. Perjalanan 7 tahun berikutnya. Cikal bakal itu di Fesling. Karena saya berfungsi. Yang tadinya nggak ada status, saya dapat status. Tapi peduli amat yang ini. Karena nggak semua orang yang punya status dia berperan. Dan peran saya jadi sebuah identitas. Mentor legacy. Loh, itu jadi identity loh. Dari mana? Fungsi yang saya jalankan. 7 tahun ini. Itu 7 tahun panjang. Itu wajah-wajah Anda itu masih terlukis di wajah saya. Nelpon tengah malam. Hari ini yang saya ingat nangisnya Anda. Anda yang hari ini Anda udah nggak pernah tawarkan senyum Anda. Ketawanya Anda. Memang gitu. Mentor gitu. Diingat waktu menderita. Dilupakan waktu
Itu terima nasib Anda, udah terima nasibmu. Itu saya clear sejak awal. Pokoknya bisa ngantar orang. Selesai. Saya nggak sampai di situ nggak apa-apa. 10 hari terakhir ini, hampir setiap hari saya terima WA. 10 hari terakhir ini, hampir setiap hari saya terima WA yang tulisannya gini, thank you Ko Jeff, you save my life. Kenapa? Saya paksakan status. Peran saya dapat karena saya berfungsi aja. Tiba-tiba, you save my life, you save my life. Sampai saya capture, set, saya simpan. Supaya satu waktu, saya lagi lelah, saya kembali baca. Si ini pernah ngomong, untuk alasan itulah saya melanjutkan kehidupan. Coba, 7 tahun yang lalu di ruang-ruang konseling, coba. Tangisan anak merah. Anda tahu, saya mau kasih tahu. Anda nggak pernah tahu. Beberapa dari Anda dalam 7 tahun terakhir ini, telah ada di ujung dan tubir perceraian kan. Nggak usah bilang, itu siapa? Nggak usah. Itu siapa? Tapi itu hari ini baik-baik aja kan? Oh, itu fakta. Ada beberapa yang ikut menangis, saya juga. Lagi konseling, ikut nangis loh, ambil tisu. Duh. Anda pulang lega, saya sampai di hotel masih kepikiran. Tuhan, ini gimana Tuhan? Di waktu-waktu Anda lupakan saya kan WA duluan. Halo, apa kabar? Ko Jeff. Waduh, udah senang dia pasti. Sebelumnya masih nempel di sini, ingus, nangis. Gitu. Paham ya? Dan lihat ya, beberapa dari Anda udah akses saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang bertumbuh. Anda udah tinggalkan yang kemarin-kemarin. Bagus dong. Bagus. Saya senang dengan keberhasilan Anda. Senang banget, percayalah. Karena saya mengambil peran untuk ngantar Anda semua. Saya nggak sampai di situ loh. Anda angkat piala kan? Wah, lihat-lihat di IG New York. Saya nggak pernah ke sana loh. Wah, foto-foto. Sementara anak saya itu ngomong, Pak, nabung ya Pak. Nanti kita disebutkan nama-nama kota yang saya udah hitung kalkulasi. Ini mah. Ini mah. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sebelum Bung Ben bertanya. Saya kemarin ngomong gini sama anak saya. Saya ngomong gini sama anak saya kemarin. Saya bilang ini. Kesia, waktu dia jalan, dia mengantar saya ke bandara. Mau masuk mobil, saya bilang, Kesia, Papa minta maaf. Papa harus sering banget keluar kota. Karena pekerjaan Papa menuntut Papa banyak di luar kota. Oke? Saya nggak bilang ini. Papa mesti kerja buat kamu sekolah. No. Oke? Karena kalau pendekatannya suka kayak gitu, anak itu gini, Anda bangga, anak tertuduh. Gara-gara saya, Papa keluar kota. Tertuduh kan anak Anda? Anda kan bahagia, bangga kan? Wah, super daddy. Yang di sini, super mumet. Paham ya? Saya nggak ngomong. Oke, masuk mobil. Oke, saya sambil jalan tuh, saya rangkul. Oke, Papa keluar kota lagi ya. Papa berapa hari? Sekian hari. Papa kemana? Papa ke Bandung. Papa minta maaf ya. Kalau Papa setelah corona selesai, Papa sering banget keluar kota. Karena pekerjaan Papa menuntut Papa harus di luar kota. Saya nggak bilang ini. Pekerjaan Papa itu membuat kamu bisa sekolah. Karena kalau saya di branding gitu tiap hari, saya akan berpikir apa? Saya memberatkan. Saya jadi anak yang memberatkan. No. Saya bilang ini, menuntut Papa untuk Papa keluar kota. Dan maaf, saya itu kasih tahu, satu hari saya akan bilang, jangan kasihani Papa.
Karena itu peran dan fungsi yang papa harus ambil. Yang usah dikasihani yang gitu-gitu. Kasihan ya, kamu susah, keluar kota. Nih. Istri-istri, jangan manjakan Anda. Jangan manjakan suami Anda dengan kalimat-kalimat kayak gitu. Ya. Kudu dia ambil memang. Dan gak usah, iya memang. Saya mesti berjuang. Gak usah. Itu memang takdir kita sebagai suami. Sebagai pria. Udah jalanin dengan kebanggaan. Dengan rasa tanggung jawab yang tinggi. Dan gak usah dipamerin. Ini gara-gara papa. Gak usah. Itu bukan gara-gara papa. Itu memang takdir Anda sebagai papa. Oke? Bung Ben mau bertanya. Kalau Bung Ben bertanya, teman-teman saya ngopi dulu. Oke. Tar. Cek. Pak Jeffrey makasih banyak. Aduh. Hiung gitu. Harus agak jauh gini ya. Agak small gitu. Berkaitan dengan image. Ya. Gimana sih hari-hari yang day to day kita lakuin ya, menghalangin ya. Apa yang bisa kita lakukan untuk kita punya gambaran diri yang memang tadi menggantikan image masa lalu. Artinya banyak juga kan orang yang terkungkung masa lalunya gitu ya. Yang pertama kok Jeffrey. Pertanyaan kedua, merasa aman, merasa mampu. Apa bedanya merasa mampu dengan optimis? Artinya ketika kita tahun ini kan, wah kita mampu nih gitu ya. Mampu, kita legacy, kita pribadi mampu. Nah, apa tuh yang membedakan tadi merasa mampu di hal yang jadi penghalang dengan optimisme yang kita punya gitu? Dua itu sih, Pak Jeffrey. Oke. Thank you. Saya senang tiap kali datang ke Legacy itu, tahu nggak apa? Saya selalu di-challenge loh dengan pertanyaan. Benar. Oke. Pertanyaan pertama, pertanyaan kedua. Image. Yang kedua, merasa mampu, atau yang dalam hal ini sudah langsung spesifik ditanya oleh Bung Ben, mampu vs ya. Oke. Tadi pertanyaan image, gimana caranya? Oke ya. Supaya image yang kemarin-kemarin, yang buruk, yang salah gitu ya, nggak menjadi image di hari ini. Saya kasih ilustrasi. Apa kerinduan terbesar dari orang yang terpenjara? Image itu kayak penjara. Dan jahatnya image yang salah, Anda sedang memenjarakan diri Anda sendiri. Berapa lama hukumannya? Ya Anda yang tentukan. Jadi bukan Tuhan yang tentukan, bukan. Betul ya? Bukan. Anda lah yang menentukan. Berapa lama Anda di penjara? Anda yang menetapkan. Nah, makanya harapan terbesar dari orang yang terpenjara, selain dia amnesti, dapat amnesti kan? Diampuni. Atau apalagi satunya? Grasi, dipotong masa tahanannya. Percuma kalau dipotong masa tahanannya tapi nggak keluar-keluar. Benar nggak? Berarti bukan hanya sekedar grasi dan amnesti kan? Karena yang bikin kita bebas itu, ya kebebasan itu sesungguhnya kan? Kita merdeka sesungguhnya. Nah, waktu kita di penjara, nggak ada cara lain untuk kita keluar dari penjara. Itu harapan kita kan? Sama. Image yang sudah melekat, gimana caranya? Supaya kita menang. Pertama, Bung Ben,
Akui. Akui, jujur. Ini loh. Ini loh. Ya, kasih tahu. Bilang. Bukan pada diri Anda sendiri loh. Datangi orang yang bisa nolong Anda dan Anda mengakuinya. Ini loh yang bikin saya gagal. Ini loh yang memenjarakan hidup saya. Nah, selama Anda hanya mengakui pada diri Anda sendiri, lawang yang sakit diri Anda kok akuinya sama diri Anda. Jeff, saya sakit loh Jeff. Terus diri saya itu nanya, yang sakit siapa? Jeff. Loh, yang sakit siapa? Jeff. Kamu ngomong sama siapa? Jeff. Loh iya baru sadar ya. Orang sakit lagi ngomong sama dirinya. Orang sakit ngomong sama dirinya sakit itu benar. Tapi orang sakit ngomong sama dirinya sendiri untuk dirinya sendirinya sembuh, mustahil. Saya sakit, saya ngomong, saya sakit. Oh, benar itu. Itu benar. Tapi berharap saya sakit. Dan yang menyehatkan saya, menyembuhkan saya adalah diri saya sendiri. Mustahil, Ferguson. Ya nggak mungkin. Lawang saya sakit. Lalu kemudian yang sakit ini berharap sembuh. Dan yang menyembuhkan adalah diri yang sakit. Itu kayak gini, meyakinkan orang gila bahwa dia gila. Caranya gimana? Ya datang sama seseorang seperti Anda sakit, Anda datang ke dokter. Dan waktu Anda datang ke dokter, Anda harus ngomong sama dokter sekalipun dia dokter loh. Emang penyakitnya cuma satu? Kalau penyakitnya cuma satu, dari dunia ini cuma satu. Cuma ada satu dokter. Loh penyakitnya cuma satu kok. Jadi nggak usah Anda tanya begitu Anda sampai di depan dokter. Langsung dokter kasih resep. Karena jenis penyakitnya cuman, nah masalahnya dokter aja ada spesialis kok. Dokter umum, spesialis jantung, paru, onkologi, patologi anatomi. Tapi hafal saya. Itu beda-beda tergantung jenis sakit Anda. Nah waktu Anda sampai ke dokter nggak bisa berfungsi banyak kalau Anda nggak cerita. Dia ngomong. Nah waktu Anda ngomong, dia kasih resep. Tapi resep nggak berarti banyak kalau Anda nggak tukar jadi obat. Kan kita suka gitu, dinasihati. Tapi nasihat nggak akan berarti banyak. Nah, betul kan? Coba, Anda ke dokter, ke 10 dokter, Anda kolek semua resepnya. Tapi Anda nggak pernah bawa ke apotik, Anda jadikan itu obat untuk Anda minum. Lo koleksi resep itu nggak berarti banyak. Lah Anda koleksi resep lah. Paham? Langkah pertama, akui. Saya sakitnya itu ini. Kalau sakit ini, ke siapa ya? Sakit B, ke sini. Sakit C, ke sini. Dan percayalah, satu orang nggak bisa menyembuhkan semua sakit Anda. Kalau satu orang bisa menyembuhkan semua sakit Anda, orang itu berarti udah jadi Tuhan yang baru. Lo bisa semua kok. Sebab ada pemimpin yang suka banget gitu. Dia buka praktek untuk segala macam jenis penyakit. Makanya dia yang sakit. It's all about leadership value. Oh iya, banyak pemimpin itu kecanduan gitu kok. Jangan saya. Kalau untuk itu, Andre orangnya. Jangan saya. Oh iya, tahu diri itu. Tahu diri itu. Itu nolong saya loh. Nolong Anda loh. Makanya orang yang nggak sadar diri, pasti nggak tahu diri.
Udah clear di saya itu. Jelas ya teman-teman ya? Bung Ben, jelas? Akui dan datangin orang. Cerita. Dan pastikan orang itu gak viralkan. Nah coba, 7 tahun perjalanan kedekatan kita loh. Ada yang pernah tahu? Saya, apa itu? Ember gitu? Nggak ada. Nggak ada. Padahal saya punya rekam jejak loh. Setiap kali lihat Anda itu, tek, tek, tek. Tapi satu dengan yang lain nggak saling tahu. Saya telah menyimpannya dengan rapi. Percayalah. Benar. Saya menyimpannya dengan rapi. Teruji loh. Ada beberapa orang yang nanya, Ko Jeff kalau ini gimana? Itu agent saya. Tapi di ruang-ruang konsultasi saya itu terikat dengan janji loh. Ko Jeff, please, ini private. Saya janji. Sampai hari ini 7 tahun saya nggak pernah umbar itu. Leadernya aja tanya, saya cuma jawab seperlunya. Sambil dia tanya lebih dalam lagi. Tanya, ada beberapa wajah Anda udah ngerti. Tanya lebih dalam lagi. Saya juga jawab dengan lebih dalam. Saya jawab gini, maafkan. Saya terikat integritas dengan orang itu. Dia bilang jangan kasih tahu siapa-siapa. Please, tolong bantu untuk saya jaga integritas saya. Hebatnya legacy. Clear kok, Jeff. Thank you. Loh, itu value yang saya lagi sebar. Loh, bantu dong, jaga integritas saya dong. Makanya aman kan Anda cerita saya? Aman. Percayalah ya. Ya walaupun Anda aman, saya nggak aman ya. Terakhir pertanyaan kedua ini, Bung Ben. Apa yang membedakan mampu dan optimisme? Simple. Lihat aja tindakannya. Lihat aja tindakannya. Orang yang mampu dan dia jalankan peran, nggak perlu dipaksa-paksa. Optimisme itu dipaksa. Loh, iya nggak? Tanpa Anda sadari, optimisme itu paksaan, desakan, tekanan, injeksi dari luar. Anda optimis. Loh, kalau saya mampu sharing kayak gini, saya nggak usah dipaksa. Saya mampu kok memang. Dan apakah karena saya mampu berarti saya sombong gitu? Enggak. Ya memang saya tahu kita itu dibesarkan di lingkungan keluarga yang ini orang. Wah. Kalau Anda mampu dan itu menyelamatkan banyak orang, tampillah. Bukan dengan spirit kesombongan. Tawarkan diri. Saya bisa bantu apa? Kenapa? Karena Anda mampu. Karena kemampuan Anda menyelamatkan orang loh. Tapi kalau Anda mampu dan Anda nggak tolong orang, betapa mengenaskannya hidup ini. Setuju nggak? Itu kayak gini, Anda punya anak, itu di dompet Anda, itu kayak iklan hingga tetesan terakhir. Itu tinggal 1 lembar. Dan dia kelaparan. Apa yang terjadi? Dia makan, saya nggak makan. Nggak jadi persoalan. Kalau Anda mempersoalkan itu, yang problem bukan anak Anda. Yang problem pada peran Anda. Lo memang tahu kan? Siapa yang harus didahulukan tanpa Anda harus mendapatkan keuntungan kan? Lo ngapain? Kalau Anda digerakkan oleh sesuatu yang benar. Oke, saya kasih contoh. Kalau hari ini saya bantu Mike, emang harus hari itu juga atau beberapa waktu kemudian Mike harus bantu saya? Mungkin waktu saya bantu Mike, seumur hidup Mike nggak bisa bantu saya. Nggak jadi soal Mike. Karena saya tahu, saya yakin banget, kemudian Bung Ben yang akan bantu saya, bukan Mike. It's okay. Saya bantu Daniel. Saya bantu tiap hari dan sepanjang kehidupan ini Daniel nggak pernah bantu saya. Nggak apa-apa.
Karena Tuhan pasti akan utus orang lain untuk bantu saya. Gak usah tuntut dari orang yang saya bantu. Gila. Kalau Anda masih tuntut orang yang Anda bantu untuk bantu Anda, loh, ada value leadership yang Anda langgar, bos. Berarti kepemimpinan itu transaksional dong. Loh, katanya kepemimpinan mesti transformasional. Tapi kok dalam menjalankannya transaksional? Kalau kemudian dia datang, Kak Jeff, thank you save my life. Terima itu dengan, saya terima apresiasinya. Jadi bukan untuk, kapan balas saya? Lah gawat. Anda itu berarti punya motif. Ada di sini yang saya pernah nuntut balas? Nggak ada. Nggak ada. Tulus melepaskannya buat Anda. Tulus. Jadi, mampu dan optimisme itu terlihat pertama dari tindakan. Yang kedua, terlihat dari tantangan. Yang ketiga, terlihat dari tekanan. 3T. Ukur tindakannya. Oke. Tindakannya diukur. Oke. Lihat tantangannya. Dia oke nggak? Dia terchallenge nggak? Dan seberapa kuat dia mengatasi tekanan. Nah, itu faktor pembeda. Orang mampu menang dengan 3T tadi. Orang optimis kadang-kadang bergantung mood booster. Setuju nggak? Karena optimisme seringkali injek. Kalau mampu itu nature. Mampu kok. Nature kok. Sekalipun dilatih tapi udah ada yang dibawa, diinstal. Setuju ya, teman-teman ya? Gitu. Kenapa sharing saya itu modelnya ngajar? Karena waktu saya isi assessment, ada bakat teaching di saya. Dan memaksa orang lain mengajar dengan cara saya. Ya, kayak mengubah ikan jadi kucing. Nggak usah. Terima dia dengan polanya. Itulah dia. Nyuruh saya kayak si A. Nggak bisa. Suruh si A kayak si B. Nggak bisa. Udah terima aja. Dengan kolektivitas peran. Will. Dan kolaborasilah. Bersinergilah. Kalau itu terjadi. Akan menolong. Menolong? Ben? Yang terakhir. Ada yang nomor 3. Yang pertama, image. Yang kedua, merasa mampu. Penghalang yang ketiga. Itu gini, teman-teman. Ketiadaan yang nolong saya ketemu barang di Indomaret Bandung siapa? Mbaknya. Mbak. Jadi saya nggak bisa nolong loh diri saya sendiri loh. Tapi barangnya ada nggak? Barangnya ada. Tapi nggak kelihatan. Tapi ada. Yang bantu menemukan blind spot itu loh kalau bahasanya. Bukan diri saya sendiri. Orang lain lah. Hanya dibutuhkan, saya datang sama mbaknya. Mbak, barang ini ada nggak? Ada. Saya nggak ketemu. Baik Pak, saya bantu. Bukan gini, datang ke kasir. Mbak, barang ini kok nggak ada sih Mbak? Loh, Anda ini minta tolong atau? Kita kan suka gitu kan? Untuk menutupi ketidakmampuan kita,
Kita ngomong, Mbak, barang ini kok nggak ada? Saya udah nyari keliling. Masa di Indomaret Surabaya ada, di sini masa nggak ada? Bandung itu apa sih? Misalnya, orang yang awalnya berempati langsung nggak niat menolong Anda. Kenapa? Karena Anda nggak rendahkan hati Anda. Hanya untuk datang ngomong, Pak, ada barang ini nggak? Ada. Dan nggak usah bilang ini. Kalau ada harusnya saya ketemu, Mbak. Awalnya udah bagus. Pertengahan. Kalau ada harusnya saya ketemu, Mbak. Gila, Mbak, saya udah jari 3 menit, 5 menit. Nggak ketemu, Mbak. Muter-muter nggak ketemu. Itu sampai kalau Mbak itu tetap layani saya. Itu service excellent dia. Nah, Mbak, barang ini ada nggak, Mbak? Ada, Pak. Nah, Mbak, saya udah nyari nggak ketemu. Mbak, bisa tolong saya nggak? Hanya, Mbak, bisa tolong saya nggak? Ada yang antri itu. Ada yang baru mau datang, mau antri, mau debat, mau datang. Pak, tunggu sebentar ya, Pak. Dia ngomong sama yang mau antri, karena baru mau antri. Dia ambil barangnya cepat. Dalam tempo singkat, dia ketemu loh. Mentor itu gitu. Kan lucu kalau dia masih nyari-nyari. Mana ya? Loh, yang punya toko siapa? Paham maksudnya? Waktu saya tanya, terus dia bilang, oke, ada kok, saya cari. Terus waktu ternyata dia lebih lama dari saya nyarinya. Saya 5 menit, dia 5 jam, nggak ketemu-ketemu. Lah, itu mah bukan mentor. Kalau saya 5 menit, dia mungkin dalam tempo 3 menit. Ini kenapa? Karena dia telah menjalani banyak hal sebelum saya. Nah, kita belum menjalani banyak hal, udah merasa menjalani banyak hal. Punya mentor. Sama seperti Mbak tadi. Itu mentor saya di Indomaret Bandung, dekat Pascal. Saya sampai hafal wajah Mbaknya. Manja. Dan saya diselamatkan oleh si Mbak. You save my life. Iya dong. Andaikan barang itu nggak ada. Saya mikir. Paham ya? Nggak usah tanya, Ko Jeff, itu barangnya apa sih? Itu bukan isunya, bukan. Bukan. Itu Anda itu selalu berganti isu soalnya ya. Anda itu membuat isu yang nggak jadi isu. Tapi jadi isu karena Anda buat. Yuk, punya mentor. Karena mentor akan menolong teman-teman melihat blind spot. Karena kalau enggak, ya Anda blind-blind terus. Finish, saya selesai. Saya habis ini menyerahkan ke mungkin Ko Willy atau siapa. Saya masih punya waktu 7 menit. Wow. Sebelum saya pamit. Wow. Kasih aplaus dong yang paling meriah buat Ko Jeffrey. Dari tadi ya, silakan boleh duduk dulu Pak Jeffrey-nya. Dari tadi di belakang saya ngeliatin ini orang waduh ngasih daging premium nih ya. Daging premium ditaruh di depan. Tapi memang nggak gampang buat ngunyahnya teman-teman. Kenapa? Karena kalau daging premium itu teman-teman perlu tahu taste-nya, after taste-nya, ngunyahnya gimana. Memang nggak gampang buat cerna isi yang berharga ini teman-teman. Tapi bersyukur banget hari ini saya tadi di belakang, waduh itu di benak saya tuh banyak gambar yang dikosongin, dicabut, dipasang lagi dengar cerita Ko Jeffrey tadi ya. Karena seru banget. Kenapa teman-teman? Karena seringkali kita terpenjara katanya dalam penjara bayangan. Betul ya, itu image pengalaman yang sering kita dapat. Contoh, ketika saya mau ngejar sesuatu nih ke depan sana, saya pasti bakal membuka gambar saya di belakang dong. Benar nggak? Oh iya ya, kadang-kala ada gambar yang salah dalam hidup kita yang kita perlu upgrade nih. Gambar yang bagus gimana?
tetap dipakai karena itu pengalaman kita, benar nggak? Tapi yang kadang-kadang menghambat itu adalah gambar yang lama yang nggak sesuai, yang mungkin udah nggak kondisinya nggak relevan. Itu yang kita kadang-kadang perlu aware, itu perlu di-upgrade. Hari ini saya belajar banget dari Coach Jeffrey bahwa oh ada satu hal yang Coach Jeffrey tersirat, ajarkan buat kita hari ini. Kita perlu humble teman-teman. Karena kalau kita nggak humble, kita nggak akan pernah mau mengupgrade diri kita. Dari tadi 3 poin tadi yang Coach Jeffrey mention, cara kita untuk tadi apa aja? Yang pertama, image. Yang kedua adalah merasa mampu. Yang ketiga, bertemu mentor. Tiga ini akan bentrok kalau teman-teman nggak punya humble, teman-teman. Karena ketika kita punya hati yang tinggi dan nggak punya humble, kita nggak akan mau ngerubah image kita. Kita nggak akan pernah mau menghilangkan merasa mampu. Dan yang nggak mau juga ngobrol dengan orang, teman-teman. Kebayang nggak? Nah, kita belajar ya hari ini bahwa kita perlu mengupgrade gambar-gambar yang kurang baik atau nggak sesuai. Caranya tadi Coach Jeffrey udah kasih tahu. Pertanyaan Bung Ben. Yang pertama adalah diakui, betul, diakui. Apakah dengan diakui saja cukup? Enggak. Ketemu orang lain. Saya pribadi baru-baru ini ngobrol dengan ada orang lah ya. Saya rasa, aduh, saya nggak mampu buatnya seperti ini. Ilmunya udah terlalu tinggi. Tapi saya tahu dia ada problem. Nah, saya rasa boleh nggak kamu ngobrolnya dengan Coach Jeff? Karena saya tahu dokter yang tepat adalah ini. Begitu. Dan orangnya tahu dia punya problem, dia mengakui. Nah, akhirnya semoga ketemu jalannya. Begitu. Yang kedua adalah tadi merasa mampu ya. Merasa mampu. Sebenarnya tadi saya rada bentrok di otak saya, ini cukup seru nih ya. Sebenarnya kalau merasa mampu tuh bagus juga. Kadang-kadang kan bikin kita jadi punya belief ya. Kalau saya nggak ngerasa barang ini ada di Indomaret, saya nggak akan keluar nih dari hotel saya beli. Benar nggak? Tapi karena saya merasa ada nih barang, saya jadi mencoba mengeluarkan. Tapi kok kayaknya dibentrok-bentrok juga ya dengan yang tadi ya. Cukup seru nih ya. Jadi bagus atau enggak merasa mampu? Merasa mampu tuh bagus pada awalnya teman-teman. Tapi perlu ditindaklanjuti menjadi in action, betul. Dicoba. Jangan cuma sampai, kayaknya gue bisa begini aja. Tapi tidak melakukan apa-apa. Itu yang bahaya teman-teman. Tindakannya tanpa mengupgrade lagi, apa saya bilangnya tuh menyesuaikan. Karena kalau kita merasa mampu dan mencoba sekali dan tidak mengadjust, itu yang tadi terjadi kata Coach Jeffrey. Akhirnya kesel sendiri teman-teman. Gua yakin gua mampu, gua udah coba lakuin optimal, tapi saya nggak punya humble. Akhirnya kecewa sendiri. Yang ketiga adalah bertemu mentor. Hari ini teman-teman ada seorang bernama Coach Jeffrey dari Surabaya meninggalkan anaknya di musim liburan. Saya sendiri sangat appreciate karena saya tahu meninggalkan anak di musim liburan luar biasa. Boleh kasih aplaus yang luar biasa buat Coach Jeffrey. Oke, hari ini mungkin nggak banyak lagi karena waktu juga udah dikasih pertanyaan. Saya kembalikan ke